Selamat pagi kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dan para nasabah di Philip Securities Indonesia. Hari ini di Philip Morning Market Call, hari Jumat tanggal 2 Mei 2014. Bersama Marta di sini kita akan mulai pembahasan IHSG pada perdagangan hari Rabu kemarin. IHSG pada hari Rabu ini ditutup naik 0,3% ke level 4.833,6. Year to date IHSG tercatat naik 11,8%, di mana PI dan PBV IHSG ini ada di level masing-masing 21,4 kali dan di level 2,5 kali. Sektor pertambangan dan sektor barang konsumsi yang membukukan hasil positif untuk kuartal 1 2014 ini menjadi penopang dari kinerja IHSG pada perdagangan hari Rabu kemarin. Sementara itu, investor sendiri masih menunggu hasil dari FOMC meeting yang hasilnya ini baru diumumkan pada hari Kamis kemarin. Sementara itu, dari pasar US, ketiga indeks utama di Amerika Serikat ini ditutup beragam pada perdagangan kemarin. Dow Jones ditutup turun 0,1%, S&P 500 ini turun flat di level 1884, sementara Nasdaq ini naik 0,3%. Investor ini menunggu hasil dari rilis data tenaga kerja Amerika Serikat untuk bulan April yang akan dirilis pada hari Jumat ini. Sementara itu, klaim tunjangan pengangguran sendiri yang naik melebihi ekspektasi ke level 344.000 klaim, ini membuat kinerja indeks di Amerika Serikat ini sedikit tertekan. Di bursa Asia, bursa Nikkei kemarin ini ditutup naik 0,1% ke level 14.304. Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang yang tetap mempertahankan kebijakan moneternya ini turut mendukung kenaikan indeks Nikkei. Sementara itu pada Rabu kemarin ini Hang Seng turun 1,4% ke level 22.134. Bursa Hang Seng sendiri ini libur kemarin karena May Day. Kita akan lanjut ke indikasi IHSG pada hari ini, di mana kami perkirakan IHSG akan berjalan sideways dengan support di level 4.819 dan resisten di level 4.857. Hari ini akan ada beberapa rilis data ekonomi domestik. Ini antara lain adalah data inflasi, kemudian data neraca perdagangan dan ekspor-impor yang diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan IHSG pada hari ini. Sementara itu, bursa di Asia sendiri pagi ini dibuka mix karena menunggu untuk data tenaga kerja Amerika Serikat yang akan dirilis nanti malam. Untuk Global Economic Calendar, Amerika Serikat ini ada merilis dua data ekonomi penting pada hari Rabu kemarin. Yang pertama adalah data GDP atau pertumbuhan ekonomi untuk kuartal 1 2014, di mana actual ini mengalami penurunan 0,1% dibandingkan sebelumnya previous naik 2,6% Q-on-Q. Sementara itu FOMC meeting di kemarin ini mengumumkan bahwa tingkat suku bunga ini tetap dipertahankan di level rendah, yaitu di level 0 sampai 0,25%. Selain itu, The Fed juga kembali melanjutkan taperingnya dengan melakukan pemotongan mengurangi stimulusnya sebesar 10 miliar US dollar. Kemarin ini di tanggal 1 Mei ada data indeks kegiatan manufaktur Cina untuk bulan April yang diumumkan naik tipis ke level 50,4. Level ini sendiri ini di bawah, walaupun naik namun di bawah ekspektasi para analis. Sementara itu, di US sendiri, ISM Manufacturing, data kegiatan manufaktur untuk bulan April, ini naik ke level 54,9 dari sebelumnya level 53,7. Hari ini atau malam nanti ini US akan mengumumkan data jumlah tenaga kerja yang berhasil ditambah untuk bulan April, di mana diestimasi ini akan terjadi penambahan 210.000 tenaga kerja, lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat menambah 192.000 tenaga kerja.
Untuk hari ini, Indonesia akan mengumumkan antara lain adalah data inflasi untuk bulan April yang diperkirakan membaik ke level 7,3% year on year. Sementara itu, untuk data neraca perdagangan bulan Maret, ini diperkirakan akan tetap surplus di sebesar 600 juta US dollar atau 0,6 miliar US dollar. Dari sebelumnya, dari bulan lalu, ini mengalami surplus sebesar 0,8 miliar US dollar. Kemudian ada data HSBC Manufacturing PMI untuk bulan Maret, maksud kami untuk bulan April, yang diperkirakan akan naik ke level 51,35. Baik, kita lanjut ke earning update dan corporate news. Kami mengambil dua emiten untuk earning update di kuartal 1 2014, di mana emiten pertama yang kami pilih adalah emiten Semen Indonesia, yang hari Rabu kemarin ditutup di level 14.850 atau turun 0,8%. SMGR mengumumkan pendapatannya naik 11% menjadi 6,2 triliun rupiah di kuartal 1 2014. Sementara itu, gross profit year on year naik 7,7% menjadi 2,7 triliun rupiah. Di bottom line-nya, untuk net income, ini tumbuh naik tipis 5,4% menjadi 1,3 triliun rupiah. SMGR atau Semen Indonesia sendiri memang membukukan penurunan margin untuk kuartal 1 2014 ini. Antara lain ini adalah gross profit marginnya yang turun dari sebelumnya 44,8% menjadi 43,3%. Emiten kedua yang kami pilih adalah dari sektor barang konsumen atau dari consumer goods, yaitu emiten gudang garam atau GGRM, yang pada hari Rabu kemarin ini ditutup naik 1,4% ke level 56.500. Gudang garam mengumumkan pendapatan yang naik 24% hingga kuartal 1 2014 menjadi 15,7 triliun rupiah. Sementara itu, untuk laba kotor dan laba bersih, ini tercatat naik di atas 30%. Laba kotor tercatat naik 33% menjadi 3,3 triliun rupiah dan net income ini naik 35% menjadi 1,4 triliun rupiah. Gudang garam memang membukukan kinerja yang cukup baik untuk kuartal 1 2014. Hal ini terlihat dari margin perseroan yang juga membaik atau meningkat, di mana salah satunya gross profit margin perseroan naik ke level 20,7% dari sebelumnya 19,3%. Kita akan lanjut ke relative valuation, di mana industri yang kami pilih hari ini adalah industri dasar atau basic industry dengan subsektornya adalah pakan ternak atau animal feed. Kami mencoba membandingkan emiten-emiten yang listing di Bursa Indonesia dan emiten yang listing di Bursa Global. Dari emiten Indonesia, kami memilih 3, yaitu Cepin, Japfa, dan Main, atau Charon Pokpan Indonesia, Japfa Comfeed Indonesia, dan Malindo Feed Mill. Sementara itu untuk di Bursa New York Stock Exchange, ini kami memilih 2 emiten. Yang pertama adalah ConAgra Foods dengan tikernya CAGUS, kemudian Tyson Foods atau TSNUS. Sementara itu dari Bursa Thailand ini kami memilih emiten Charon Pokpan Foods atau CPFTB. Charon Pokpan Foods juga merupakan induk usaha dari Charon Pokpan Indonesia. Emiten selanjutnya ini dari Bursa Shanghai yaitu Tongwei Co Limited dengan kodenya 600438CH. Dan emiten yang terakhir ini adalah Nippon Meat Packers dari Bursa Jepang atau Nikkei dengan kodenya 2282JP. Di tabel sebelah ini adalah harga penutupan dari masing-masing emiten ini dalam mata uang di emiten tempat di bursa di mana mereka terdaftar. Kemudian kalau kita lihat dari sisi market cap, ini dalam satuan miliar US dollar. Emiten Tyson Foods dan ConAgra Foods ini merupakan 2 emiten dengan market cap terbesar. Itu masing-masing Tyson Foods di 14,2 miliar US dollar dan ConAgra di 12,8 miliar US dollar. Kemudian kita lanjut ke rasio PE atau price to earning ratio.
Dengan PE industri ini ada di level 21,5 kali. Sementara untuk ketiga emiten di Bursa Indonesia sendiri tercatat PE ini cukup tinggi. Kalau kita lihat di sini ketiganya berada di atas industri, Cepin di level 25 kali, Japfa di level 30 kali, dan Main di level 23 kali. Sementara untuk emiten-emiten lain ini PE-nya cukup rendah, seperti kalau kita lihat Conagra dan Tyson Food ini emiten PE-nya ini ada di bawah level industri. Kemudian kita lanjut ke PBV. PBV juga figurnya hampir sama dengan PE, di mana dengan rata-rata industri PBV sebesar 2,8 kali, emiten-emiten Indonesia ini memiliki PBV yang cukup tinggi. Kita lihat di sini, PBV yang tertinggi bahkan dibukukan ini oleh emiten Cepin, yang PBV-nya ini mencapai 5,8 kali, disusul oleh Main 2,9 kali dan Japfa 2,8 kali. Emiten-emiten seperti Charon Pokphand Foods yang listing di Bursa Thailand, kemudian Conagra dan Tyson Foods ini PE-nya cukup rendah, ini di bawah industri di sekitar 1,9 hingga 2 kali. Kita lanjut ke rasio berikutnya, adalah rasio return on equity atau rasio net income per total ekuitas. Dengan rata-rata industri, ROI sebesar 16,4%. Nah, emiten yang listing di Bursa Indonesia ini kalau kita lihat di sini memiliki ROI yang cukup tinggi. ROI yang tertinggi ini dibukukan oleh Main atau Malindo Feedmill dengan ROI 31,1%. Kemudian disusul oleh Cepin di level 25,4%. Di bursa global sendiri rata-rata ROI-nya rendah atau di bawah industri. Ini hanya Tongwei Co Limited yang tercatat ROI-nya di atas industri sebesar 18,1 kali. Maksud kami 18,1%. Kemudian untuk rasio margin atau operating profit margin, ketiga emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia juga OPM-nya ini merupakan yang tertinggi dibandingkan industri. Rata-rata industri marginnya untuk operating profit hanya 6,8%. Namun emiten seperti Cepin ini memiliki OPM yang tertinggi sebesar 15,5 kali. Kemudian disusul oleh Main 11,5% dan Japfa 8,5%. Tercatat hanya Conagra Foods untuk yang listing di bursa global yang memiliki OPM di atas industri, yaitu sebesar 9,2%. Kolom yang terakhir ini adalah pertumbuhan dari sales atau revenue untuk 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat di sini, Charon Pokphand Foods yang listing di Thailand ini memiliki revenue growth yang tertinggi sebesar 22,3%. Kemudian untuk emiten-emiten di BEI sendiri ini cukup baik. Kita lihat Main di sini revenue growth-nya tertinggi 19,7%, kemudian disusul oleh Cepin 14% dan Japfa 11,3%. Baik, kalau kita bandingkan secara keseluruhan, ketiga emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia ini kita lihat memang masih cukup baik. Jadi sektor pakan ternak ini sendiri memang salah satu sektor yang sangat menarik, terutama untuk pasar Indonesia. Kalau kita lihat dengan ROI yang cukup tinggi, kemudian OPM juga yang salah satu yang tertinggi, dengan pertumbuhan yang juga masih cukup baik, ini memang tidak salah jika sektor ini juga bisa menjadi salah satu sektor pilihan bagi para investor. Walaupun memang kalau kita lihat dari sisi harga, baik dari sisi PE dan PBV ini memang cukup mahal. Namun kalau kita lihat prospeknya ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian meningkatnya pendapatan per kapita, ini sektor pakan ternak ini memiliki prospek yang cukup baik, pertumbuhan yang cukup baik ke depannya. Kalau dari bursa global sendiri, kami lihat emiten yang bisa menjadi pilihan ini adalah emiten Conagra Foods yang merupakan emiten yang bergerak di sektor pakan ternak dan pemrosesan makanan. Kalau kita lihat Conagra dengan harga yang relatif lebih rendah, namun dari sisi
OPM atau margin ini cukup tinggi dengan revenue yang juga lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke technical analysis yang akan dibawakan oleh rekan kami Milka. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita berlanjut ke technical analysis. Ada dua saham yang dapat diperhatikan untuk hari ini. Yang pertama ada Nusa Konstruksi Engineering atau DGIC. Ini dari sektor konstruksi yang kemarin berhasil ditutup naik 2,7% ke level 153. Untuk DGIC ini tren jangka panjangnya adalah bullish dan di sini kita bisa lihat ada salah satu indikator yaitu divergence, di mana divergence ini adalah kondisi di mana harga instrumen finansial dan osilator bergerak dalam arah yang berlawanan pada periode yang sama. Ini kita bisa lihat di sini harga instrumen finansialnya menunjukkan higher low, sedangkan di osilatornya ini menunjukkan lower low, dan ini bisa menjadi salah satu indikasi akan bisa terjadi continuation atau adanya potensi berlanjutnya arah tren. Kemudian jika kita lihat juga di sini ada untuk DGIC ada peluang untuk buy on weakness, di mana stokastik saat ini sudah bergerak dari area oversold dan sudah mulai bergerak naik, sehingga ini kita bisa buy on weakness dan harga bisa diharapkan akan terus naik dan mencapai overbought. Kami merekomendasikan buy jika harga berhasil ditutup di atas level resisten 154. Untuk target price-nya di level 156 dengan target price berikutnya, silakan menunggu sampai MACD dead cross, karena saat ini jika kita lihat di sini saat MACD line yaitu yang berwarna biru memotong signal line yang berwarna merah ke arah bawah, ini maka harga akan bearish atau turun. Begitu juga dengan saat ini, jadi kami merekomendasikan untuk target price berikutnya ini bisa exit jika MACD mengalami dead cross yang seperti ini. Untuk stop loss-nya di level 149 dengan support resisten masing-masing di level 147 dan 154. Untuk saham kedua yang dapat kami rekomendasikan untuk diperhatikan hari ini ada Nippon Indosari Korpindo atau ROTI dari sektor consumer goods yang kemarin berhasil ditutup naik 0,9% ke level 1090. Untuk roti, tren jangka panjangnya adalah bullish dan harga kemarin berhasil ditutup di atas moving average 10, yaitu di sini yang berwarna merah. Dan di sini juga kita bisa melihat adanya peluang untuk buy on weakness, di mana stokastik ini juga mulai bergerak naik dari oversold. Untuk MACD juga kita bisa lihat ini sudah sedikit lagi sudah mendekati golden cross, sehingga ini bisa menjadi konfirmasi berikutnya bahwa harga akan betul-betul akan bullish. Kami merekomendasikan buy dengan target price-nya di level 1180 dan target price berikutnya silakan mengikuti Bollinger Upper Band, yaitu area di atas Bollinger Mid Band yang berwarna coklat ini. Jadi jika kita lihat di sini ketika harga berhasil menembus Bollinger Mid Band yang berwarna coklat ini, maka harga akan terus bergerak naik mengikuti Bollinger Upper Zone atau zona di atas Bollinger Mid Band. Sehingga kami baru merekomendasikan untuk target price berikutnya silakan exit jika harga keluar atau menembus ke bawah Bollinger Midband yang berwarna coklat ini. Untuk stop loss-nya di area swing low di level 1040 dengan support resisten masing-masing di level 1020 dan 1150. Baik, sekian untuk technical. Selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya Marta. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kami memiliki dua pengumuman. Ini yang pertama, ini adalah bahwa kami kedatangan pembicara tamu di hari Senin mendatang di PMMC hari Senin, yaitu Bapak Hari Nadir
selaku Direktur dari Sawit Sumber Masarana, di mana Bapak Hari Nadir ini nanti akan membawakan update terbaru untuk kuartal 1 2014 dari emiten Sawit Sumber Masarana. Sementara itu untuk hari Rabunya, ini kami kedatangan pembicara tamu dari PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, di mana Ibu Dewi Simatupang selaku Investor Relation juga akan membawakan latest company update dari PT Telkom. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kelewatan kedua acara ini. Bapak Ibu silakan bergabung dan bisa bertanya langsung kepada kedua emiten ini mengenai prospek perusahaan dan prospek bisnisnya ke depannya. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan diketik di kolom question. Terima kasih.